Episode 9. Malam harinya seperti yang direncanakan, Willow akan pergi ke klub malam. Saat ini Willow sedang menunggu Brian tidur. "Ku mohon tidurlah. Aku hampir telat," batin Willow. Brian masih duduk menggunakan ponselnya, sampai akhirnya pria itu bosan dan memilih keluar dari kamarnya. "Mau kemana?" tanya Willow menyusul. "Aku akan keluar sebentar," balas Brian. "Oh," Willow menyahut singkat. Brian tidak menjawab lagi. Dia melanjutkan perjalanannya ke ruang tamu dan langsung dihadang oleh Oma. "Kau sudah memiliki istri tapi masih suka bermain dengan pria-pria gila itu?" tanya Oma dengan nada kesal. "Oma Willy dan Fir tidak gila. Mereka temanku," sahut Brian tak suka. "Halah, tukang mabuk dan main perempuan itu bukan teman baik. Sudah jangan berteman dengan mereka lagi," lanjut Oma lagi. "Aku sudah menuruti keinginan Oma untuk menikahinya. Dan sekarang aku biarkan aku menikmati kesenanganku," tegas Brian lalu berlalu begitu saja tanpa memperdulikan wajah kesal Oma. "Lihat saja aku akan mengunci pintu. Dasar cucu tengik," kesal Oma lalu masuk ke kamarnya. Tanpa Oma ketahui Willow mendengar semuanya. Dia tersenyum kecut dan kembali ke kamarnya. "Aku tidak menyangka jika mereka hanya berpura-pura menerimaku," gumam Willow tanpa terasa air matanya mengalir di pipinya. "Kenapa tidak ada yang tulus menerimaku? Hanya kakek yang menerimaku, mereka hanya iba tapi tidak peduli." Hiks, kenapa? Willow semakin terisak. Hingga terdengar dering telepon membuat Willow menghentikan tangisnya. "Willow, cepat, seru ini semuanya udah ngumpul tinggal kamu." "Iya, aku lagi otu. Tunggu bentar lagi nyampe, tut." Panggilan itu terputus. Willow langsung mengganti piyamanya menjadi dress cantik yang menurutnya pas. Willow tidak peduli lagi dengan suami ataupun yang lainnya. Dia kecewa karena hidupnya benar-benar tidak diinginkan semua orang. Dia hanya benalu dan gadis nakal yang malang, seperti yang disebutkan Lydia ibu sambungnya. Seharusnya Willow memang tidak mengharapkan dicintai orang lain. "Aku akan melakukan seperti yang kalian pikirkan tentangku. Aku gadis nakal. Aku akan nakal seperti yang kalian katakan." Willow pergi menggunakan dengan taksi. Selama 2 hari ini dia memiliki uang 1 juta baik dari mamanya ataupun dari Brian. Tak butuh waktu lama Willow sampai di klub. Dia langsung masuk setelah memoleskan lipstik merah menggoda di bibirnya. "Maaf guys, aku telat." Willow mendekati Mela dan Dewi. "Wow, princess kita datang," ucap salah satu teman Adit. Willow hanya tersenyum kecil mendengar itu. Setelah itu dia memilih untuk berjoget bersama teman-temannya yang lainnya. Mereka patungan menyewa satu ruangan, sehingga Willow dan teman-temannya itu bisa berjoget dengan bebas tanpa takut gangguan orang-orang mabuk. "Hei, kamu terlihat cantik Will," sapa Adit ramah. "Makasih," balas Willow sambil terus berjoget dengan yang lainnya. Semuanya nampak menyenangkan untuk Willow, apalagi ditambah musik jedak-jeduk yang membuat dia bisa melupakan keluh kesah hidupnya. Jujur saja Willow saat ini benar-benar dalam masa beratnya. Dia sekarang tahu alasan sikap dingin Brian. Pria yang dipikir baik dan perhatian padanya hanya pura-pura baik padanya. Dia tidak benar-benar mau menerima kehadirannya. "Will, minum yuk," ajak Mela. Dia penasaran akan rasa minuman yang dipegang teman-temannya yang lainnya. "Boleh juga, kita kan belum pernah minum," kata Willow mengiyakan. "Tapi nanti kita mabuk," Dewi takut, apalagi papanya sangat galak. "Tidak apa, kamu kan malam ini tidur di rumahku," balas Mela. "Aku juga nginap ya Mel," timpal Willow dan diangguki dengan cepat oleh Mela. Ketiganya langsung ikut bergabung dengan beberapa teman-temannya. Willow meminum minuman itu tanpa ragu meski pada awalnya Willow merasakan rasa aneh, tapi pada akhirnya Willow terus meleguk minuman itu. "Wow, rasanya enak," Willow tertawa. Mata Adit terus melihat ke arah Willow, sampai akhirnya dia melihat Willow dan kedua temannya yang memilih pulang. "Aku antar ya," kata Adit menawarkan diri. "Boleh Kak," sahut Mela dan Dewi kompak. Keduanya tidak terlalu mabuk karena hanya meminum 1 gelas, tidak seperti Willow yang minum banyak. Willow yang sempoyongan tidak menjawab, sampai akhirnya dia jatuh dan langsung dipeluk seseorang.
Maaf, dia temanku, kata Adit hendak membawa Willow ke pelukannya. Ya, dia temanmu dan dia adalah istriku. Kau kau mau berpura-pura ya? Willow tertawa dengan kondisinya yang kini mabuk parah. Kau mau berpura-pura ya? Willow tertawa dengan kondisinya yang kini mabuk parah. Kau nakal lagi. Brian mencium bau alkohol yang menyengat di bibir Willow. Aku memang nakal, dan aku tidak peduli dengan apapun yang aku lakukan. Aku senang menjadi nakal, sahut Willow sambil melepaskan pegangan Brian dan berjalan sempoyongan keluar dari area klub. Adit, Dewi dan Mela mengikuti Willow. Ketiganya hendak mengajak Willow tapi langsung dihentikan oleh Brian. Kalian pulanglah. Willow akan bersamaku, kata Brian dingin lalu membawa paksa Willow untuk pergi bersamanya. Dia siapa? Tanya Adit bertanya-tanya. Willow sudah menikah Kak. Lebih baik Kak Adit lupakan Willow, kata Mela diangguki Dewi. Kalian mau pulang? Tanya Adit pada keduanya. Iya, kami akan naik taksi, balas Dewi. Jangan, kalian sedikit mabuk, aku akan mengantarkan kalian, sahut Adit. Mela dan Dewi hanya mengangguk mengiyakan. Ini adalah kesempatan keduanya untuk bisa mengenal Adit lebih jauh lagi. Sesampainya di parkiran, Brian langsung membantu Willow masuk ke mobilnya. Setelah itu dia pun ikut masuk ke mobilnya. Diliriknya Willow yang terlihat mabuk parah itu, jika saja orang suruhannya tidak mengabarinya akan Willow yang pergi ke klub, mungkin dia tidak akan tahu keberadaan Willow. Sebelumnya Brian keluar untuk menemui Willy. Temannya itu memintanya untuk menemaninya minum-minum di klub sebelah. Aduh, kepalaku pusing. Willow memijit pelipisnya. Kau masih kecil, seharusnya kau tidak melakukan itu, kata Brian sambil melajukan mobilnya. Dan aku tidak peduli. Aku hidup bebas tanpa kekangan siapapun. Sebelum kau hadir, Willow menyahut meski dia tidak benar-benar sadar. Sepanjang perjalanan pulang Willow tertidur. Dia benar-benar mabuk parah sampai dia tidak sadar kalau Brian membawanya ke apartemennya bukan ke rumah. Brian sengaja tidak membawa Willow ke rumah. Dia tidak mau membuat Oma khawatir. Apalagi Willow mabuk seperti ini, bisa-bisa omanya serangan jantung karena kaget dengan tingkah Willow yang sangat nakal ini. Pelan-pelan Brian merebahkan tubuh Willow di tempat tidur. Dia melihat Willow yang gelisah dalam tidurnya dan itu membuatnya akhirnya memilih duduk di pinggir ranjang Willow. Tidak ada yang ikhlas untuk mendekatiku. Mereka hanya iba padaku. Mereka tidak benar-benar menginginkan kehadiranku. Willow mengeluarkan suaranya. Di dunia ini tidak ada yang instan. Begitupun dengan perasaan seseorang. Tidak mudah untuk menerima keadaan, Brian menjawab dengan nada dinginnya. Meski dia tahu Willow dalam keadaan tidak sadar, bahkan mata gadis itu terpejam karena pengaruh alkohol. Karena sudah malam, Brian pun memilih ikut tidur di samping Willow. Lama dia terdiam dengan mata yang terus tertuju pada Willow yang tertidur di sampingnya. Berhenti membuatku pusing apa tidak bisa? Tanya Brian dengan bodohnya. Tangannya terulur untuk mengusap pipi Willow. Dia kasihan dengan Willow, tapi di sisi lain dia juga bingung bagaimana cara bersikap dengan Willow, meski status mereka sudah menjadi pasangan suami istri. Karena sudah malam, pada akhirnya Brian tertidur dengan tangan yang masih memegang pipi Willow. Keduanya tidur dalam posisi yang bertatapan. Pagi harinya Willow terbangun. Beberapa anggota tubuhnya terasa sakit, apalagi kepalanya yang terasa masih sangat pusing. Mandi lalu makanlah, kata Brian mengagetkan Willow yang sedang menguap sambil meregakan otot-ototnya. Kita di mana? Tanya Willow masih dengan aktivitas meregakan otot-ototnya. Di apartemenku, Brian menjawab dengan singkat. Willow terdiam. Dia ingat tadi malam dia banyak minum alkohol sampai akhirnya dia mabuk dan bertemu dengan Brian saat akan pulang dari klub. Mau kemana? Tanya Brian saat melihat Willow yang beranjak dari tempat tidur. Bukan urusanmu, jangan perhatian pada gadis nakal sepertiku. Kau tidak tahu betapa berharganya perhatian dari seseorang untuk gadis kesepian sepertiku, sinis Willow lalu masuk ke kamar mandi. Brian kaget mendengar ucapan Willow. Apa dia mendengar obrolanku dan Oma? Gumam Brian yang merasa aneh dengan perubahan sikap Willow.
Bukankah mereka kemarin sudah akur? Aku hanya ingin diperhatikan. 25. Aku hanya ingin diperhatikan. Pangkat-pangkat HAPPYREADING pangkat-pangkat. Willow keluar dari kamar mandi dengan handuk yang menutupi tubuhnya, dan dia melihat Brian yang tengah bersandar di ranjang dengan mata terpejam. Tapi bukan itu yang menyita perhatian Willow. Baju Brian yang sedikit tertarik ke atas membuat Willow bisa melihat perut Brian. Sadar Willow dia hanya kasihan. Jangan menyukai orang yang hanya bersikap baik karena terpaksa, gumam Willow mengingatkan dirinya akan ucapan Brian tadi malam. Jujur saja Willow kecewa saat mengetahui jika orang yang dia anggap kakak dan teman ternyata hanya iba padanya. Kenapa lama? Tanya Brian ternyata tidak benar-benar tidur. Willow tidak menjawab. Dia mengambil baju yang ada paper bag, lalu kembali masuk ke kamar mandi. Brian menghembuskan nafasnya kasar melihat sikap Willow yang hanya bisa membuatnya sesak nafas. Sampai akhirnya sebuah dering ponselnya membuat Brian mengangkat teleponnya. "Halo, kau di mana? Mana cucu Oma yang cantik hah? Jangan bilang kau menculiknya." "Astaga Oma, tidak seperti itu. Aku dan Willow tadi malam keluar dan sekarang kami di apartemen." "Wow, ternyata banyak peningkatan. Bagus, kau memang harus banyak menghabiskan waktu berdua." Brian menggelengkan kepalanya. Kenapa omanya sangat bersemangat untuk hubungannya padahal dirinya bahkan masih belum bisa menerima. Pun sama dengan Willow, menurut Brian Willow masih muda dan masih bisa memikirkan masa depannya. Dia rasa menjadi suami bukan cara yang benar. Brian malah berpikir untuk menjadikan Willow sebagai adiknya saja. "Oma tidak seperti itu, ia tahu. Kalian tadi malam gol berapa kali? Butuh obat kuat, obat perangsang. Oma punya, bisa membelikannya dari tempat langganan Oma." "Hufah, sudahlah Oma. Bye, tut." Brian membanting ponselnya dengan kasar keranjang. Dan saat dia akan mengumpat, dia melihat Willow yang baru keluar dari kamar mandi dengan wajah yang terlihat sedih. Willow berdiri di dekat jendela hingga ada bayang-bayang di wajahnya. "Ada apa lagi?" tanya Brian berjalan mendekati Willow. Willow tidak menjawab. Dia malah duduk lemas dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Hei, kenapa?" tanya Brian merangkup kedua pipi Willow dengan lembut. Willow menatap Brian, lalu menggelengkan kepalanya. "Kalau kau diam seperti ini terus bagaimana aku bisa memahamimu?" kata Brian sambil mengusap air mata yang ada di pipi Willow. Willow berhenti menangis ragu-ragu. Dia menatap Brian dan keduanya bertatapan selama beberapa menit. Tanpa diduga dia mengalungkan tangannya di leher Brian. "Berikan aku kehidupan yang aku inginkan," ucap Willow sambil mendekatkan wajahnya. Bukan hanya wajah saja tapi bibir keduanya kini menempel yang membuat Brian melotot. Willow pikir dengan cara seperti ini dia akan bisa mendapatkan perhatian lebih. Dia ingin hidup dengan kasih sayang, dan mungkin dengan merelakan kesuciannya Willow akan mendapatkan sedikit perhatian bukan rasa iba lagi. "Willowna," geram Brian. "Kau pria normal bukan?" Willow mencium bibir Brian beberapa kali. Brian mengerejapkan matanya mendapatkan perlakuan seperti itu dari Willow. Gadis itu benar-benar tidak terkontrol. Willowna sangat nakal dan terkesan agresif. "Willowna Adisti, apa yang kau lakukan?" Dan saat itulah Willow menghentikan apa yang dia lakukan. Tanpa berkata apapun dia langsung berdiri dan saat akan berjalan tangannya ditahan oleh Brian. "Kau mau kemana lagi?" "Aku mau ke apartemenku. Aku bisa hidup tanpa kalian. Kau istriku, dan aku suamimu." "Oh ya." Willow membalikan tubuhnya dan menghadap Brian. "Kau suamiku dan aku istrimu, tapi kenapa aku tidak merasa jika aku adalah seorang istri?" Willow menatap tajam Brian. Pertanyaan itu seolah menamparkan Brian. Dia memang ingin menghentikan semuanya. Dia tidak bisa menerima Willow sebagai istrinya, tapi mungkin dia bisa menerima Willow sebagai adiknya. "Tidak semuanya bagus dengan hal itu. Kamu masih kecil," kata Brian memperhalus ucapannya. Dia tahu emosi Willow tidak boleh dibuat naik. Willow memiliki penyakit mental dan itu tidak baik untuknya. Willow mengangkat sebelah alisnya ke atas, lalu tersenyum kecut. "Kau bilang aku kecil, tapi kenapa kau mau menikahi gadis kecil ini?"
Kau dipaksa? Hei tuan, kau bukan anak kecil sepertiku bukan? Kau bisa menolakkan. Willow geram mendengar omong kosong Brian. Dia tahu Brian menolaknya. Willona, Brian melepaskan tangannya dari tubuh Willow. Aku benar-benar ingin diperhatikan, tidak bisakah kau paham? Aku ingin menjadi sesuatu yang berharga di mata seseorang. Aku ingin garis bawah, ucap Willow terhenti. Bibir Willow dibungkam dengan sebuah ciuman.